Halo semuanya, kalian pasti tahu kan Provinsi Sumatera Barat asal dari masakan Padang dan masakan legendaris rendang. Pada video ini kita akan mempelajari tentang sejarah, tempat wisata, tradisi, dan pastinya masakan tradisional yang ada di provinsi ini. Mari kita simak. Pertama, kita akan membahas sejarah dari Sumatera Barat itu sendiri. Mari kita mulai di abad ke-8. Dinasti Shalendra asalnya menguasai sebagian Mataram kuno, dalam konteks ini Sumatera Barat. Namun, kekuasaan atas Sumatera Barat berpindah ke Sriwijaya tak lama kemudian. 2 abad kemudian, dinasti Chola yang berasal dari India melakukan invasi dan meruntuhkan kekuasaan Sriwijaya di Sumatera. Selama kekuasaan dinasti Chola, ada seorang pemimpin yang bernama Aditya Warman. Di abad ke-14, ia mendengar rumor akan invasi Majapahit ke Sumatera, yang pada waktu itu dinamakan Panguruyung. Sebagai solusi, rakyat lokal mengusulkan pengaduan kerbau untuk mewakili peperangan. Singkat cerita, kerbau yang mewakili Sumatera menang, dan sebagai bentuk apresiasi, rakyat pada saat itu berusaha untuk mengasosiasikan kerbau dalam budaya dan tradisi mereka. Contohnya, dalam arsitektur rumah gadang yang memiliki 2 ujung tajam sebagai simbol dari kerbau. Bahkan, nama desa tempat pengaduan kerbau itu terjadi diganti namanya menjadi Minangkabau yang diartikan menang kerbau. Setelah kejadian itu, Kerajaan Majapahit kembali dengan militer dan menghancurkan pemerintah di Sumatera Barat pada saat itu. Kemudian, kehidupan di Sumatera relatif damai selama 200 tahun, sampai abad ke-17. Sumatera membuka relasi dengan pihak luar. Sumatera Barat terkena politik Belanda dan terbagi menjadi 2 bagian, Residentie Padangse Bovelanden dan Benendenlanden. Kedua daerah ini menjadi bagian dari Pax Nederlandica, masa jaya kolonial Belanda. Menuju ke awal abad ke-19, tepatnya 1803, kaum Padri ingin menetapkan syariat Islam yang dilawan kaum adat. Salah satu pendukung kaum Padri ini adalah Tuanku Imam Bonjol. 8 tahun mereka berperang sampai akhirnya di Eropa Belanda mendapatkan kembali kekuasaannya dari Prancis dan Inggris. Belanda melihat sebuah kesempatan dengan cepat mendukung kaum adat dalam menghancurkan kaum Padri dalam peperangan itu. Maju lagi 1 abad ke abad 20. Terbentuklah organisasi pemuda di Sumatera bernama Jong Sumatranen Bond. Organisasi ini membantu Muhammad Yamin mengajukan gagasannya mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan invasi ke Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alam di Sumatera. Selama dijajah Jepang, Sumatera dinamakan ulang menjadi Sumatoro Nishi Kaiganshu dan Ryoshu. Pusat pemerintahan Jepang atas Sumatera pada saat itu terletak di Bukit Tinggi. Setelah merdeka, Sumatera ini dipisah menjadi 3 provinsi yang dikenal hingga saat ini, termasuk Sumatera Barat. Nah, setelah mempelajari sejarah Sumatera Barat, sekarang kita akan menjelajahi tempat wisata dan keindahan alam yang ada di sini, guys. Pertama, ada Pantai Pamutusan, sebuah pantai yang terletak di bagian barat dari Provinsi Sumbar. Pantai ini memiliki pantai dan terumbu karang yang indah di tengah pulau-pulaunya menjulang dari bawah laut. Kemudian, Lembah Harau, sebuah lembah yang memiliki sekumpulan air terjun yang menawan, serta pemandangan tebing. Lembah ini juga cocok untuk aktivitas panjat tebing karena bentuknya yang tinggi dan curam. Ketiga, ada Istana Pangaruyung, sebuah objek sejarah yang merupakan peninggalan kerajaan Pangaruyung dengan arsitektur yang menakjubkan. Di sini kita dapat melihat bagaimana sejarah telah membentuk tradisi dan budaya Sumatera Barat. Setelah menjelajahi keindahan alam dan tempat wisata yang ada di Sumatera Barat, sekarang kita akan mempelajari tentang tradisi apa saja nih yang ada di provinsi ini. Tabuik atau Batabuik adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman di Sumatera Barat. Tradisi ini berasal dari kejadian bersejarah, yaitu pembunuhan seorang imam yang dikagumi oleh rakyat Sumatera Barat, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang wafat dalam sebuah konflik.
Di dalam tradisi ini ada elemen arak-arakan yang dipercaya didatangkan oleh malaikat untuk membawa mayat Hussein bin Ali bin Abi Thalib setelah ia wafat. Tradisi ini menggambarkan kekecewaan dan duka masyarakat Pariaman akan kejadian yang terjadi pada imam mereka itu. Kemudian ada tradisi turun mandi. Tradisi ini merupakan ritual yang dilakukan untuk merayakan kelahiran seorang bayi di dalam sebuah keluarga. Tradisi ini menjadi tempat untuk keluarga dan kerabat untuk mengenal bayi yang baru lahir dan memberikan doa-doa untuk bayi tersebut. Tradisi ini dilaksanakan dengan membawa bayi tersebut ke sungai yang untuk dimandikan, dengan diangkat oleh tandu yang diberikan hiasan dekorasi. Setelah mengetahui beberapa tradisi yang dilakukan masyarakat Sumatera Barat, mari juga mempelajari baju-baju tradisional yang menjadi ciri khas Sumatera Barat. Baju-baju yang ada dapat mengandung banyak bahan-bahan beragam seperti kapas, sutra, kemudian disertai beragam dekorasi dan perhiasan yang bagus. Baju adat Sumatera Barat juga memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan gaya hidup rakyat di Sumatera Barat. Yang pertama nih guys, ada punjo kanduang atau pakaian limpapeh, rumah nan gadang. Baju ini digunakan untuk wanita yang telah menikah. Limpapeh yang berarti tiang besar untuk menjadi simbol pentingnya peran wanita dalam keluarga. Kemudian ada baju batabue yang dapat diartikan bertabur. Baju ini dinamakan seperti itu karena motif yang bertabur dengan emas, dilengkapi dengan banyak perhiasan. Baju ini memiliki perhiasan bernama minsi yang diletakkan di tepi lengan dan leher. Perhiasan ini menunjukkan kewajiban wanita untuk menaati adat yang ditetapkan. Berpindah ke pria, ada baju penghulu. Baju ini adalah salah satu pakaian adat Sumatera Barat yang digunakan khususnya oleh pria. Secara tradisional digunakan oleh kepala suku, dan karena itu baju ini memiliki warna utama hitam untuk melambangkan ketegasan dan kepemimpinan. Baju ini juga dipakai disertai beberapa dekorasi seperti sandang, deta atau destar, tungkeng, dan lain-lainnya. Sekarang kita ke bagian yang dikenal dan diakui bahkan sedunia, yaitu makanan, terutama masakan Padang. Mari kita melihat ke dalam kuliner Sumatera Barat. Yang pertama dan paling dikenal yaitu rendang. Rendang adalah daging yang dimasak dengan bumbu dengan suhu rendah selama berjam-jam. Masakan ini memiliki rasa yang unik dan menarik, dan hal itu membuat rendang ini sangat dikenal. Rendang juga memiliki nilai moral, yaitu nilai kesabaran, tercerminkan oleh proses pembuatannya yang panjang. Kemudian ada ayam pop. Ayam pop ini merupakan hidangan yang berasal dari sebuah restoran di daerah Bukit Tinggi, yang merupakan daging ayam dimasak dengan air kelapa. Filosofi di belakang masakan ini adalah kemiripannya rasanya dengan nasi Hainan yang disenangi oleh populasi Tionghoa di sekitar Bukit Tinggi. Terakhir di sini ada dendeng balado. Dendeng balado merupakan daging sapi yang dipotong tipis-tipis, kemudian diberikan cabai. Rasanya yang pedas menjadi simbol semangat rakyat Sumatera Barat. Nah, itulah potret singkat tentang keindahan dan kekayaan budaya Sumatera Barat. Semoga video ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang destinasi yang menakjubkan ini. Jangan ragu untuk mengunjungi dan merasakan sendiri keajaiban alam serta keramahan penduduknya. Sekian dari kami, terima kasih.